Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita diberi kesehatan dan keselamatan seperti saat sekarang ini. Tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Selanjutnya, terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk membawakan pidato singkat yang berjudul Pentingnya Pendidikan bagi Generasi Penerus Bangsa, yang berkarakter dengan harapan apa yang saya sampaikan pada pidato ini dapat memberikan manfaat yang baik serta motivasi kepada teman-teman semua. Berbicara tentang pendidikan, tentu kita tidak asing dengan tokoh pendidikan, seorang figur pendidikan yang sangat familiar. Pada 125 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 Mei tahun 1889, telah lahir seorang putra terbaik oleh bangsa ini. Dia dikenal sebagai Bapak Pendidikan atau pelopor pendidikan, yang juga merupakan tokoh utama perjuangan pendidikan di negara ini. Tanpa beliau mungkin kita tidak dapat mengenyam pendidikan seperti saat sekarang ini. Karena pada zaman dulu, pendidikan itu hanya dienyam oleh kaum-kaum yang berada atau yang tertinggi. Ki Hajar Dewantara, begitulah beliau dapat kita panggil. Dia adalah seorang tokoh panutan yang telah memperjuangkan pendidikan pada bangsa ini. Kenapa pendidikan itu penting? Karena pendidikan itu merupakan jembatan penghidupan dalam memilih dan membina kehidupan yang lebih baik. Ibaratnya, pendidikan itu adalah jembatan kita dalam mencapai kesuksesan. Jika tidak ada pendidikan, mungkin kita tidak akan menjadi seseorang yang cerdas, unggul, dan kompeten dari bangsa-bangsa lain. Dari pernyataan tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pendidikan itu adalah hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan. Pentingnya pendidikan ini, suatu bangsa dapat dinilai dari kualitas SDM-nya. Karena pendidikan akan membentuk SDM yang berkualitas dan kompeten agar mampu bersaing dengan bangsa-bangsa dengan negara-negara maju lainnya, agar kita dapat bersaing di mancanegara. Pendidikan yang pertama dan utama kali kita dapatkan adalah dari lingkungan keluarga, dari orang tua, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Pendidikan informal adalah pendidikan yang terjadi dari pengalaman-pengalaman sehari-hari, baik itu sadar maupun tidak sadar, dari mulai seseorang lahir hingga meninggal. Proses pendidikan itu sendiri terjadi selama kita hidup, sehingga peranan keluarga sangat diperlukan dalam pendidikan, terutama orang tua. Bagaimana orang tua mendidik anaknya, mengajarkan tentang agama, nilai kesopanan, cara berbicara kepada orang yang lebih besar, yang lebih kecil, atau sama besar. Kasih sayang yang diberikan oleh orang tua tidak ada habisnya dan tak akan terhitung nilainya. Orang tua mengajarkan anaknya tentang sopan santun terhadap orang lain, menghormati sesama, dan berbagi dengan mereka, dan berbagi menceritakan banyak hal. Selain itu, sekolah merupakan lembaga yang diserahi tugas oleh pemerintah untuk mendidik generasi bangsa. Peranan sekolah sangat besar sebagaimana sarana bertukar di antara peserta didik dan juga guru. Guru harus berupaya agar pelajaran yang diberikan selalu cukup menarik kepada anak-anak yang diajarkan. Oleh sebab itu, pendidikan ini sangat penting bagi generasi bangsa untuk mencetak bibit-bibit yang unggul berkualitas dalam mencapai kesuksesan. Tugas guru tidak hanya semata-mata mengajar. Saat ini sudah keluar aturan-aturan tertentu bahwa guru harus menggali potensi, minat, dan bakat siswa agar dapat menjadi manusia yang berkualitas dan unggul, dan mengembangkan potensi bakat yang dimiliki oleh
siswa. Selain itu, dengan pendidikan ini dapat membedakan manusia dari segi kedudukannya di dalam masyarakat. Orang yang berpendidikan tinggi akan jauh lebih dihargai ketimbang orang yang berpendidikan rendah. Pendidikan juga sangat berpengaruh apabila kalau sudah mencakup jabatan, tentu saja orang yang berpendidikan tinggi akan diposisikan pada kedudukan yang lebih tinggi pula dalam suatu jabatan. Sebaliknya, orang yang berpendidikan rendah akan diposisikan pada kedudukan yang kecil dan kurang dihargai. Oleh sebab itu, pentingnya pendidikan. Setiap orang harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kejar pendidikan itu setinggi-tingginya, hingga kita mendapatkan kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat. Karena setiap bidang pekerjaan seseorang disesuaikan dengan batas kemampuannya agar bisa melaksanakan pekerjaan yang lebih baik. Maka pendidikan itu sangat penting dipelajari untuk anak-anak dari mulai usia dini hingga dewasa. Mereka perlu memberitahukan bahwa pendidikan tidak hanya berarti pengetahuan atau hanya mengenal buku atau tulisan-tulisan lainnya dengan hafalan juga berhitung, tetapi makna yang lebih jauh dan lebih penting dalam pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, kita diwajibkan untuk menuntut ilmu. Baiklah, sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dan kurang dari pidato saya mohon maaf. Saya mengharapkan saran-saran dan kritik yang membangun dari teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.